Dalam hutan yang lebat dan misterius, suara angin berdesir dan burung berkicau. Seorang wanita bernama Yuni berdiri di tengah hutan dengan tatapan penuh tekad. Cinta sejati tak mengenal batas. Aku akan mendapatkan cintanya. Jika itu berarti aku harus mempelajari ilmu hitam kuyang. Yuni mulai memasuki gubuk dan bertemu dengan dukun lalu memulai ritual. Baiklah, kita mulai ritualnya. Yuni sedang menggendong bayinya, kemudian saling bercerita dan bergurau bersama. 17 tahun kemudian, saat Rasman terbangun di jam 5 subuh, Pantas saja dadaku sakit. Ternyata aku lupa meminum obat jantungku semalam. ia mendengar suara aneh dari salah satu kamar yang dilarang oleh istrinya. Suara apa itu? Kenapa berasal dari kamar itu? Dan hal besar pun terjadi. Rasman pun mundur, menyeret tubuhnya. Tak lama, ia pun meninggal. Siapa kau? Siapa kau? Menjauhlah dariku. Pergi. Setelah kejadian itu, terlihat Yuni dan Rara berada di makam dengan keadaan yang masih terpukul akan kepergian Rasman. Kenapa ayah begitu cepat meninggalkan kita? Rara, yang sabar ya. Ayah sudah tenang di sana. Tanpa mereka sadari sejak tadi, terlihat sosok Nini-Nini yang memperhatikan mereka. Selang beberapa bulan setelah kematian Rasman, suatu waktu Rara berada di kantin dan bertemu Valdi. Nih, bakso kamu, makan ya. Makasih sayang. Oh iya, gimana penelitian kamu tentang kuyang? Sudah 80% sayang, soalnya zaman sekarang kuyang udah pada pintar bersembunyi. Haha, jadi semakin berkembangnya zaman, kuyang juga semakin pintar kah? Iya, serius. Kamu kan tahu pacarmu ini Indigo, jadi pasti pekalah sama hal-hal kayak gitu. Iya, tahu. Tapi lucu betul nah, makanya aku ketawa. Hahaha. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja. Selama ini, kamu pernah tidak ngerasain hal aneh dari mama kamu? Nggak ada sih, tapi aku bingung dengan kebiasaan mama. Soalnya mama setiap malam Jumat pasti keluar rumah. Mana tengah malam lagi. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanya ini ke aku? Aku ngerasa hal aneh pas ketemu mama kamu. Rasanya seperti aura kuyang. Ih, apa sih? Nggak jelas banget. Nggak mungkin lah mama aku kuyang. Ini pasti gara-gara kamu kebanyakan meneliti tentang kuyang. Jadi semua orang kamu anggap kuyang. Enggak kok, Ra. Tapi aku bakal buktiin Jumat nanti kalau omongan aku benar. Di dalam kamar, Rara memikirkan perkataan Valdi waktu itu. Rasa penasaran Rara semakin bertambah dan Rara mulai mencari tahu kebenaran bahwa omongan Valdi salah. Ruangan apa ini? Dan baju itu kenapa berlumuran darah? Apa benar yang dikatakan Valdi? Ah, nggak mungkin. Nah, pas sekali. Nanti malam adalah malam Jumat. Pasti mama keluar lagi malam ini. Aku harus mengikutinya.
malam tiba di hutan, terlihat Yuni sedang mempersiapkan alat-alat ritualnya. Rara dan Valdi juga sudah ada di sana dan cukup kebingungan melihat apa yang dilakukan ibunya. Sumbala, sumbala, sumbala. Tiba-tiba terdengar suara kayu patah. Dengan cepat, Yuni langsung mengetahui asal suara itu dengan wujud sosok kuyang. Siapa kamu? Kamu tidak akan bisa lari dariku. Sambil tertawa, Yuni memanjangkan lidahnya dan langsung melilit kaki Valdi sampai terjatuh. Jangan, menjauhlah dariku. Sementara itu, Rara terdiam dan sangat-sangat kaget menyaksikan kejadian itu. Apalagi orang yang digigit adalah pacarnya sendiri. Ia sangat syok sampai tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, matahari pun terbit. Dan terlihat Yuni kembali ke tubuhnya. Semalam aku sangat puas mendapatkan mangsa yang sangat banyak. Mama, Rara, kenapa kamu bisa di sini? Apa yang kamu lakukan di sini, anakku? Bukannya aku yang harus bertanya hal itu, Ma. Kenapa? Kenapa, Ma? Mama seperti ini. Mama bukanlah mama yang aku kenal. Mama jahat. Aku benci. Aku benci Mama. Diam. Lagi pula, sebentar lagi kamu akan sama seperti aku. Karena kamu adalah keturunanku. Tidak, aku tidak mau. Bagaimanapun juga, takdirmu sudah menjadi kuyang. Dan kamu harus menjadi kuyang. Mama jahat. Sangat-sangat jahat. Aku benci Mama. Saat Rara sedang berjalan pulang ke rumahnya, Rara tidak sengaja melihat Nini yang sedang memungut buah pisang yang jatuh. Rara pun bergegas membantunya. Terima kasih ya, Nak. Nak, apakah kau sedang ada masalah? Cobalah cerita kepada Nini. Barangkali Nini dapat membantumu. Rara pun tidak tahu ada perasaan apa yang membuatnya yakin untuk bercerita kepada Nini itu. Tenang, Nak. Nini bisa membantumu. Tapi syaratnya kau harus membunuh mamamu sendiri, Nak. Sehingga kutukanmu bisa terlepas. Rara pun kaget mendengar syarat itu dan cukup lama berpikir. Baiklah, Nak. Jika kau mau melakukannya, kau harus menusuknya di bagian jantungnya. Ambillah mandau ini. Baik, Ni. Terima kasih atas bantuannya. Nini, loh kok nggak ada? Beberapa hari kemudian di dalam hutan, terlihat Yuni sedang membaca mantra dan Rara mulai mendekat untuk menjalankan misinya. Kamu harus bisa, Rara. Pasti bisa. Yuni yang merasakan kedatangan seseorang pun menoleh ke belakang dan melihat Rara yang semakin mendekat dan ingin menikamnya. Oh, jadi kamu tetap ingin melawan Mama? Baik, kalau itu mau kamu. Yuni dan Rara pun sama-sama memberi perlawanan yang cukup kuat, sehingga keduanya imbang. Sadar, Nak. Aku ini ibumu. Kau memang ibuku. Tapi, jika aku terus membiarkanmu hidup, itu sama saja aku membiarkanmu menjadi monster. Biarkanlah aku yang akan menebus dosa-dosamu, Ibu. Dengan aku yang hidup di dunia ini. Setelah itu, Rara menatap tajam ke arah ibunya dan langsung menghunuskan mandau ke jantung ibunya sampai akhirnya ibunya pun terjatuh. Cinta terlarang antara dua insan membangkitkan kutukan mematikan. Dan kutukan itu adalah nyawaku berakhir di tangan anakku sendiri.